Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Adinda Amelia Prandini dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan toharo sebagai kunci kebersihan dan kesucian dalam ibadah. Pada kesempatan ini, mari kita bersama memahami pentingnya toharo sebagai pondasi seorang muslim dalam menjaga diri, hati, dan amal. Toharo dalam Islam memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya sekedar membersihkan diri dari najis, namun juga membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, seperti sombong, dengki, dan iri hati. Tahara adalah proses menyucikan diri, baik lahir maupun batin, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga tahara, kita menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian ingin menyempurnakan diri untuk beribadah atau menuju salat, maka sempurnakan wudhu kalian. Nah, untuk bisa menunaikan wudhu dengan sempurna, tentu ada perangkat yang harus ditunaikan. Dan perangkat ini tentu diisyaratkan dalam Al-Quran, Surat Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, baik yang merasa dekat, menengah, maupun telah merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruhan panggilannya dengan panggilannya yang serupa, yang jauh supaya mendekat, yang dekat menjadi semakin erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah diingatkan. Kata Allah diingatkan, dikuatkan dengan perintah yang mengikat iman ini. Idza qumtum ila salati fa'agzilu. Apabila kalian ingin menyempurnakan diri untuk menuju salat, fa'agzilu wujuhakum, maka basuhlah. Awal mula basuhlah wajah kalian. Membasuh jika menggunakan turunan gosala yagzilu, fil amarnya igzil. Di sini fa'agzilu, maka kata gosala berkaitan dengan air, alma, jamaknya mia. Maka di sini indahnya dalam Islam dapat menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Islam sebagai satu-satunya din yang bukan hanya diridhoi, tapi juga langsung diberikan arahan, petunjuknya, pedomannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menugaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan arahan-arahan dari firman-Nya, sehingga mudah untuk diketahui, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan. Ketika memberi isyarat untuk kegunaan perangkat dalam berwudu atau juga bersuci, karena proses wudu ini dinamakan juga toharo. Allah tidak berkehendak untuk menyulitkan Anda semua dalam proses wudu ini menuju fase sholat. Namun demikian hikmah terbesarnya untuk menyucikan bagian luarnya, menyucikan bagian dalamnya. Dan untuk menyempurnakan hikmah nikmat wudhu ini, kalau kalian sadari, dengan dibalik hikmah nikmat ini, tentu kita akan menyadari bahwa ada hikmah di dalamnya. Hikmah taubat, hikmah digugurkan dosanya, hikmah bertransformasi
buruk menjadi baik. Hikmah mendapat pahala, dan puncaknya, hikmahnya bersyukur dari semua hal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah itu. Jadi, proses ibadahnya adalah wudhu. Perangkatnya adalah air. Jelas diketahui dari turunan ayat. Ya ayyuhalladzina idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Kata faghsilu merupakan kata perintah dari kata ghasala yaghsilu iksil. Iksil. Kata ghasala ini kaitannya dengan air. Dari mana taunya? Kalau kita teruskan ayatnya sampai tengahan, maka jelas Allah menyampaikan falam tajidu ma'an fayatayammum. Kalau Anda tidak mendapatkan air, yaitu alma, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Sa'idan thayyiban. Ini perangkat pertama yang disebutkan aktivitas berwudu adalah air. Wudu di sini merupakan bagian dari toharo. Jadi, tohara itu memiliki 4 macam. Yang pertama adalah wudu. Yang kedua, al-ghuslu. Yang ketiga, at-tayammum. Yang terakhir itu adalah idzalatun najasah, menghilangkan najis. Ini adalah ayat dari At-Tahara dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan hati dengan bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan bertaharah. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.